Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kebijakan publik oleh Ibu Hardianti SAP MAP. Nah, langsung saja adapun pokok pembahasannya, yaitu yang pertama, apa konsep dasar kebijakan publik, yang kedua, mengapa harus ada sebuah kebijakan. Nah, jadi konsep dasar kebijakan publik adalah yang pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Yang kedua, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah kebijakan publik melibatkan berbagai aktor seperti pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan kebijakan. Keempat, kebijakan publik dirumuskan berdasarkan analisis terhadap masalah publik, alternatif solusi, dan dampak yang mungkin terjadi. Kelima, kebijakan publik bertujuan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Keenam, kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, program, atau tindakan pemerintah lainnya. Ketujuh, kebijakan publik harus dapat diimplementasikan dan dievaluasi secara efektif. Ke-8, kebijakan publik dapat berupa sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Ke-9, kebijakan publik harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Ke-10, kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Secara umum, konsep berdasarkan kebijakan publik adalah upaya pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, ada pun beberapa alasan mengapa diperlukan adanya kebijakan. Yang pertama, mengatasi masalah publik. Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Kedua, mencapai tujuan bersama. Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keamanan, melestarikan lingkungan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengatur dan mengarahkan. Kebijakan publik berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dan lembaga pemerintah agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, alokasi sumber daya. Kebijakan publik menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki pemerintah seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, koordinasi dan integrasi. Kebijakan publik diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan pemerintah agar berjalan secara efektif dan efisien. Keenam, legitimasi pemerintah. Kebijakan publik yang baik dapat meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat karena dianggap mampu mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan publik. Ketujuh, perlindungan hak warga negara. Kebijakan publik dapat melindungi hak-hak warga negara seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan instrumen penting bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam melayani kepentingan masyarakat.